karya Tentrep Lestari. Siang itu matahari membara di atas kepala. Di sebuah ruang sidang pengadilan terhadap seorang perempuan yang tertuduh telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Aku seperti diderah ucapannya, seperti diluncuti hingga tanggal seluruh atribut pakaian, bahkan kulit-kulitku. Perempuan itu bernama Sumarah, TKW asal Indonesia. Dingin dan beku wajahnya, dan meluncurlah baik-baik kata itu. Tuan Hakim yang terhormat, Tuan Hakim yang terhormat, Tuan Hakim yang terhormat. Menantang saya meralat ucapan ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya, karena ini bukan kebenaran. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya, menapi ruang baru saya, melalui gelap cahaya diri saya. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum karena saya tidak mampu membayarnya. Saya juga tidak mau dan tidak mampu memberikan selipan uang pada siapapun untuk mengizinkan pembebasan dari segala tuduhan. Semua sudah jelas, semua tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan, banting atau apalah namanya. Kematian adalah kelahiran yang kedua. Untuk apa berkelit kalau memang ini sudah menjadi bidara hidup saya? Nama saya Sumara, TKW, seorang pembunuh dan seorang pesakitan. Ya, saya memang tabu, tapi justru saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi tabu. Saya berani mengambil keputusan untuk berada di tempat terbawah dari struktural manusia. Belum tentu semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Inilah saya, Sumara, menjadi buta. Bulu dan tabu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilat di kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara, karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut simpel, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tak pernah berani mendongakkan wajah, apalagi di Kalangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasiri, guru madrasah saya, pernah menerangkan pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang sangat kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI Bapak Sumara itu kan PKI. Iyo, dulu itu bapaknya si Sumara diciduk sama tentara. Makanya jangan dekat-dekat sama si Sumara, nanti bisa-bisa kena cedok, kena tangkap. Ih, modal. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya
Benar kata Simba. Seharusnya bapak itu tidak usah dari apa. Tidak usah dari Gusti Ando. Tidak usah lagi terbelah dari Pasto. Lihat, lihat akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan di situ. Setelah dia Pasto, diseret oleh tentara. Pak Hakim, kalau memang bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simba dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan dan dirampas harta kami, selalu terkait negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja bersama juragan beras. Dia bernama Bujurwati. Dari pekerjaan di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang laki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi, tentara. Cinta saya semakin bersih. Manakala saya tahu ternyata Mas Edi juga menaruh pada saya. Hati saya putih sekali. Tapi untuk kemudian kembali tertembak dan jatuh ke jurang yang berat. Saya tak bisa bersaudara hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi menurut Ratu belum tahu secara keluarga saya. Sebagai seorang tentara harus ada hubungan dengan milik istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari. Saya ingin lari di mana pandangan bapak tidak lagi mengunting hidup saya. Akhirnya, dengan melalui perantara seorang calon, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Kalau syarat saya penuhi, mulai dari biaya di kelurahan, di kantor, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan segala ketentuan yang lainnya. Akhirnya, jelas. Seorang dan predik lembak. Mesin style diferensial jadi mesin cuci, Astimedi jadi teori mikirkan maju, Pikondo mana kondo jadi drama KPR, jadi Pikondo jadi omongan para majikan. Mana cerita pakar siri tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil luhur beramtama gotong royong kekeluargaan? Mana? Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Di negeri sendiri, saya menjadi rakyat selipan, setengah gelap, tak boleh mendongakkan kepala dan bicara. Di negeri sendiri, saya didepak sana, didepak sini, dituntut pandangan bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya. Dan sekarang, di negeri orang, saya menjadi budak, menjual segala impian untuk hidup lebih baik. Di negeri orang, saya hanguskan segala cinta saya, kenangan manis pahit getir masa remaja saya. Pak Hakim, saya pikir dengan menjadi seorang TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Pak Hakim, ternyata Sumbara tetap saja kandas. Di balik cuma diberhentikan saya, di balik cari-cari majikan saya disiksa, gaji saya semua hilang, dan saya Pak Hakim, saya diperkosa. Saya diperkosa.
saya siap mati. Siang itu matahari masih membara di atas kepala. Bibir perempuan itu sudah terkatup, tapi gemas suaranya masih memantul-mantul seperti hendak menggeletarkan seluruh dinding kepalaku. Apa yang bisa perempuan itu kisahkan seperti kaca bening buatku. Di sana aku bisa melihat jelas sebagian besar otak manusia ada di perut. Perut mampu mengendalikan seluruh proses hidup manusia. Demi perut, seseorang dapat memutarbalikkan kebenaran. Demi perut, seorang dapat menjadi singa bagi orang lain, menerkam dan menancapkan kuku-kukunya di jantung nasib orang. Demi perut, segala sesuatu bisa bergeser. Demi perut, hukum dapat diputarbalikkan. Seorang Suliman meski tidak logis di PKI-kan, tapi jika membelanya berarti ancaman bagi jabatan, ancaman bagi perutnya, maka tak ada seorang pun yang menepiskan ketakutan untuk membelanya. Kekuasaan itu begitu indah, sihir mujarab untuk menyumpal perut-perut yang menganga. Aku tahu itu karena aku orang Indonesia. Selesai. Luar biasa sekali penampilan.